Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film horor, di mana filmnya merupakan sebuah film lanjutan dari The Conjuring 1 yang bercerita tentang sebuah keluarga yang diteror oleh roh jahat di rumah mereka sendiri. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Ed juga Lauren, di mana mereka berdua adalah seorang penyidik paranormal yang sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah kasus pembunuhan. Lalu kemudian, Lauren menyuruh mereka untuk memejamkan matanya, dan seketika saja Lauren sudah berada di tempat yang lain. Ia kemudian segera pergi ke lantai atas untuk menyaksikan langsung adegan pembunuhan tersebut. Kemudian segera mencari tahu penyebab kenapa sang pembunuh melakukan tindakannya itu. Dan tanpa diduga, dirinya melihat sesosok hantu anak kecil yang segera berlari ke lantai bawah. Merasa bahwa ada yang tidak beres, Lauren kemudian segera menyusulnya ke ruang bawah tanah. Dan alangkah terkejut dirinya di saat melihat keenam korban pembunuhan tersebut. Dan tanpa diduga, keenam hantu itu menunjuk ke sebuah cermin, di mana di sana Lauren bertemu dengan hantu berpenampilan biarawati yang disusul oleh penampakan kematian suaminya. Merasa bahwa kejadian itu akan benar-benar terjadi, Lauren pun berkata kepada suaminya untuk berhenti melakukan penyelidikan paranormal, dan kasus pembunuhan di rumah tersebut akan menjadi kasus terakhir yang telah mereka tangani. Lalu adegan berpindah kepada sebuah keluarga di Inggris yang terdiri dari sang ibu juga keempat anaknya, di mana di sana tanpa sengaja mereka berdua malah bermain papan Ouija dengan tujuan untuk memanggil arwah penasaran. Dan tentu saja hal itu akan menjadi awal mula bagi roh jahat yang akan segera meneror keluarga sang ibu. Dan ternyata memang benar, tiba-tiba saja Janet terbangun di lantai bawah. Entah bagaimana caranya. Juga Margaret yang mendengar suara gedoran pintu dari arah luar. Lalu pada keesokan malamnya, Billy yang sedang mengambil air minum tiba-tiba melihat ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Juga mobil mainannya yang keluar masuk dari dalam tenda. Merasa penasaran, Billy kemudian menghampiri tenda tersebut. Billy yang ketakutan pun kemudian segera membangunkan sang ibu. Ia periksa keadaan sekitar, tapi tak ada yang aneh dari tenda tersebut. Melainkan sang ibu malah melihat Janet yang sedang tertidur di atas kursi goyang. Kaget dengan hal itu, sang ibu kemudian segera menuntun Janet untuk kembali ke kamarnya. Lalu pada keesokan harinya, Janet yang tiba-tiba mengalami demam kemudian disuruh untuk tetap tinggal di rumahnya, yang tanpa diduga dirinya malah diteror oleh hantu kakek tua penunggu rumah tersebut dengan cara mempermainkan remote juga saluran televisinya. Sementara di tempat lain, Lauren yang terbangun menyadari suaminya sudah tidak ada di sampingnya. Itu dikarenakan Ed selalu bermimpi buruk tentang sesosok roh jahat yang kemudian segera ia lukis di atas sebuah kanvas. Dan di saat Lauren melihatnya, alangkah terkejut dirinya di saat melihat hantu biarawati itu yang meyakinkan dirinya bahwa mereka memang benar-benar harus berhenti dari dunia supranatural. Lalu pada malam harinya lagi, Janet yang sedang akan tertidur mencoba mengikat tangannya dengan menggunakan sebuah tali dengan tujuan untuk menghentikan penyakit tidur berjalannya. Namun tanpa diduga, Janet malah terlempar dari tempat tidurnya dan mendengar suara aneh dari arah luar. Tapi karena lampu tiba-tiba padam, Janet mengambil sebuah senter dan mencoba memeriksa keadaan sekitar. Dan setelah sesampainya Janet di lantai bawah, lagi-lagi ia melihat kursi goyangnya yang bergoyang dengan sendirinya. Takut akan hal itu, Janet kembali ke kamarnya dan mengganjal pintunya dengan sebuah kursi. Namun tanpa diduga, kursi itu malah berpindah ke sebelah Janet.
ibu yang mendengar hal itu kemudian segera memeriksa kamar mereka dan melihat bahwa sebuah lemari bergerak dengan sendirinya, tepat di kedua matanya. Yang tentu saja, hal itu membuat mereka semua meninggalkan rumahnya dan segera pergi ke rumah tetangganya. Dan setelah menceritakan apa yang terjadi, mereka pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Lalu datanglah kedua orang polisi itu untuk memeriksa keadaan rumah Janet, yang tanpa diduga mereka berdua juga melihat sebuah kursi yang bergerak dengan sendirinya. Dan di saat itulah, berita kejadian mistis di rumah keluarga Janet akan segera menyebar di negara Inggris. Lalu adegan berpindah kepada Lauren yang mendengar suara aneh, juga anaknya yang menghilang secara tiba-tiba. Ia berjalan mencari anaknya, namun tanpa diduga dirinya malah menemukan sosok hantu biarawati itu yang berjalan tepat ke lukisan suaminya. Sang ibu yang sedang dalam perjalanan pulang tanpa sengaja bertemu dengan seorang reporter yang akan menceritakan kejadian mistis itu di saluran televisi dengan tujuan agar siapapun yang melihatnya, siapa tahu bisa membantu keluarga sang ibu. Dan setelah para pihak berkepentingan datang ke rumah keluarga Janet, di sana mereka semua segera memulai dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Janet juga Margaret. Yang tanpa diduga Janet tiba-tiba dirasuki oleh seorang kakek tua berumur 72 tahun yang bernama Bill Wilkins dan berkata bahwa dirinya telah mati di kursi sudut ruangan itu. Lalu melanjutkan bahwa dirinya suka mendengar teriakan dari keluarga Janet. Lalu pada malam harinya, di saat sang ibu juga keempat anaknya sedang tertidur di rumah tetangganya, tanpa diduga Billy terbangun dan mendengar suara lonceng dari arah pintu. Ia berjalan ke arah sana dan menemukan ada sesosok iblis bengkok yang ternyata itu adalah Janet yang sedang kerasukan. Sementara di tempat lain, rumah keluarga Lauren didatangi oleh seorang pastor dengan tujuan untuk memperlihatkan sebuah rekaman yang sudah direkam sebelumnya, tepat di saat Janet berubah menjadi seorang kakek tua, di mana di sana sang pastor meminta mereka berdua untuk segera pergi ke Inggris untuk membantu keluarga Janet. Tapi tentu saja, Lauren yang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan hal itu, segera berkata kepada suaminya untuk menolak tawaran tersebut. Namun Ed yang tahu bahwa keluarga Janet sedang membutuhkan bantuannya, kemudian segera membujuk istrinya dengan kata-kata yang manis, dan pada akhirnya Lauren pun setuju untuk mencoba membantu kembali. Dan setelah sesampainya mereka di rumah keluarga sang ibu, mereka berdua kemudian segera dibawa masuk ke dalam kamar Janet, di mana di sana sudah banyak sekali terpasang salib pemberian dari tetangga mereka, dengan harapan bahwa itu bisa membantu meredam kengerian dalam rumah tersebut. Lauren yang sudah bertemu dengan Janet, kemudian segera diberitahu oleh Janet bahwa tadi ia mendengar suara bisikan bahwa roh jahat akan melukai dirinya, juga berkata bahwa semenjak berita itu menyebar di sekitar rumahnya, Janet tiba-tiba dijauhi oleh semua orang, termasuk dengan teman-teman sekolahnya. Janet menangis dan berkata bahwa sekarang semua orang sangat takut kepadanya. Hingga singkat cerita, mereka pun memulai rekaman agar bisa mendapatkan bukti kepada gereja bahwa memang rumah itu berhantu, dengan cara bahwa Janet harus menahan air di dalam mulutnya, bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Janet berasal dari roh jahat, bukan suara Janet yang dibuat-buat. Namun anehnya, Janet mendapatkan bisikan bahwa roh jahat itu akan berbicara jika mereka semua membelakanginya. Dan ternyata memang benar. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara seorang kakek tua dari arah Janet dan berkata, "Tolong dia biarkan pergi." Entah apa maksudnya, tapi sesaat setelah itu Janet pun kembali tersadar. Lalu di saat mereka semua sudah tertidur di kamar masing-masing, Janet kembali lagi terbangun tapi dirinya sudah berada di atas langit-langit ruang tamu dan melihat hantu kakek tua itu berjalan ke arah lantai atas. Dan tiba-tiba saja Janet terbangun kembali tapi dirinya sudah berada di dalam kamarnya. Padahal kamar itu sudah dikunci dari arah luar.
Tapi beruntungnya Janet masih bisa berhasil diselamatkan. Hingga pada keesokan harinya, Ed dan Lauren mengadakan pertemuan dengan beberapa orang untuk membahas perihal kasus yang dialami oleh Janet, di mana di sana ternyata ada beberapa orang yang tidak percaya atas kasus itu. Dan untuk membuktikannya, mereka akan membawa beberapa orang untuk menyimpan alat kamera dengan tujuan untuk merekam semua kejadian mistis yang berada di rumah tersebut. Lalu di saat mereka semua sudah datang dan bersiap di rumah Janet, tanpa diduga pada malam harinya Janet mendengar suara aneh dari ruang dapur. Johnny yang merasa penasaran kemudian segera pergi ke dalam sana dan menemukan banyak sekali pisau yang tertancap di atas meja. Juga hilangnya Janet yang secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, mereka semua yang berada di luar rumah kemudian segera masuk untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dan tanpa diduga, mereka semua melihat benda-benda yang terlempar dengan sendirinya. Juga menemukan Janet yang sudah berada di tempat lain dan berkata, "Aku tidak mau." Lalu setelah Janet berhasil diselamatkan, mereka semua melihat hasil rekaman yang membuktikan bahwa semua barang-barang yang terlempar di ruang dapur ternyata berasal dari Janet, yang sehingga mereka semua mengambil kesimpulan bahwa semua kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut hanyalah akal-akalan dari Janet juga keluarganya. Dan tentu saja, hal itu membuat mereka semua segera pergi dari sana untuk menutup kasus rumah tersebut. Lalu di saat Ed dan Lauren sudah sampai di dalam kereta, tanpa sengaja kaset rekaman yang telah dibawa oleh Ed terjatuh dan membuat Ed menyadari sesuatu bahwa ada yang tidak beres dengan hal itu, di mana ternyata kaset rekaman yang membuat tanda silang itu memberitahukan kepada mereka berdua bahwa dua pesan aneh yang telah dikatakan oleh Bill Wilkins membuat sebuah kalimat yaitu "Tolong aku, dia tak mau membiarkanku pergi." Juga tanpa diduga, Lauren mendapatkan kembali penglihatannya tentang sosok hantu kakek tua tersebut, di mana di sana pada akhirnya Lauren tahu bahwa sosok hantu kakek tua itu hanyalah sebuah bidak dari iblis yang lebih jahat lagi, di mana iblis tersebut sengaja mengecoh Ed juga Lauren agar mereka semua pergi dari rumah keluarga Janet. Dan setelah mereka berdua mengetahui hal itu, mereka pun segera balik lagi untuk kembali ke rumah Janet. Sementara di tempat lain, Janet yang sudah dalam keadaan kerasukan membuat semua saudaranya melayang di udara, yang membuat mereka semua harus segera pergi dari sana meninggalkan Janet sendirian. Ed dan Lauren yang sudah kembali lagi ke rumah Janet kemudian segera mencari cara lain untuk segera masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu ruang bawah tanah yang tanpa diduga hanya Ed lah yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Lauren yang khawatir atas kematian Ed kemudian menyuruh suaminya untuk tetap diam di sana selagi dirinya mencoba mencari cara lain untuk masuk ke dalam rumah. Tapi mau bagaimana lagi? Ed yang merasa bahwa ia tidak punya waktu atas hal itu, kemudian meminta maaf kepada istrinya dan segera pergi menyelamatkan Janet yang sudah berada di kamarnya, di mana di sana ternyata Janet sudah berdiri mematung menghadap jendela dengan tujuan untuk loncat ke arah luar. Sementara di luar rumah, Lauren yang melihat sebuah pohon yang sudah tumbang oleh petir kemudian menyadari bahwa ternyata pohon itulah yang akan menjadi penyebab kematian suaminya. Dan tanpa diduga, dirinya pun mendapatkan kembali penglihatan bahwa untuk mengalahkan iblis biarawati itu adalah dengan cara menyebutkan namanya. Walaupun awalnya Lauren tidak tahu siapa nama iblis tersebut, tapi pada akhirnya ia mengambil kembali kitabnya yang sudah tercoret-coret sebelumnya. Dan coretan itu membentuk sebuah nama. Valak. Sementara di lantai atas, Ed yang melihat bahwa Janet akan loncat dari jendela, kemudian segera menyelamatkannya, namun sayangnya ia berpegang ke sesuatu yang akan segera membuatnya terjatuh dari sana. Lauren yang sudah sampai di kamar Janet pun, kemudian tanpa diduga bertemu kembali dengan sosok iblis biarawati tersebut, di mana di sana Lauren dibuat melayang agar tidak bisa menyelamatkan suaminya juga Janet. Tapi beruntungnya, Lauren yang sudah mengetahui nama iblis tersebut
Kemudian mengucapkan beberapa kalimat agar bisa mengusir iblis tersebut untuk kembali ke neraka. Dan pada akhirnya Loren pun berhasil menyelamatkan mereka berdua dari sana. Hingga di saat keadaan sudah memang benar-benar aman, Janet dan sang ibu pun menghampiri Ed juga Loren untuk berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya terhadap keluarganya. Dan kejadian barusan adalah kisah nyata yang memang benar-benar terjadi pada tahun 1977. Lalu film pun akhirnya selesai.